Oke, kita ketemu pada materi yang pertama, video yang pertama. Nanti untuk materi yang pertama ini mungkin bisa ada 2 atau 3 video, karena kalau terlalu panjang, downloadnya juga terlalu lama dan belum tentu bisa berhasil, sehingga videonya nanti ada beberapa untuk materi 1 agar lebih mudah untuk mendownloadnya. Ya, yang pertama yaitu mengenal internal audit. Ya, banyak orang yang belum mengetahui apa itu internal audit. Bahkan ada yang masih berpikiran bahwa internal audit dengan pengauditan itu sama. Ya, itu berbeda. Nanti akan saya jelaskan perbedaannya di mana dan tugas tanggung jawab internal audit itu seperti apa, gitu ya. Nah, yang pertama kita akan mengetahui definisinya dulu. Ada beberapa ahli yang mendefinisikan tentang internal audit. Nah, kita akan mencoba untuk mendefinisikan menurut Amin Wijaya Tunggal, ya, yaitu aktivitas penilaian secara independen dalam suatu organisasi untuk meninjau secara kritis tindakan pembukuan keuangan dan tindakan lain sebagai dasar untuk memberikan bantuan bersifat proteksi atau melindungi dan konstruktif atau membangun bagi pimpinan perusahaan. Artinya apa? Bahwa tugas dari internal audit menurut pengertian ini yaitu memberikan penilaian dan juga memberikan masukan atau bantuan kepada perusahaan yang bersifat melindungi, entah itu melindungi aset, melindungi SDM dan sebagainya, dan juga melakukan tindakan konstruktif atau usulan untuk membangun atau rekomendasi untuk membangun bagi perusahaan melalui pimpinan perusahaan agar perusahaan lebih baik, lebih efektif, lebih efisien dalam operasional dan keberlangsungannya. Nah, ini penting sekali, internal audit ini ada dalam suatu perusahaan, karena kadangkala pimpinan perusahaan itu tidak bisa detail ketika memahami aspek operasional di perusahaan. Membutuhkan orang yang memang mempunyai tugas untuk menilai atau membuat rekomendasi sehingga apa yang diberikan itu bisa membantu manajemen atau pimpinan perusahaan untuk mengambil suatu keputusan. Nah, ini definisinya. Lalu apa fungsi internal audit? Yang menurut Robert Tambubolon tahun 2005 mengatakan bahwa fungsi internal audit adalah sebagai mata dan telinga manajemen. Karena manajemen butuh kepastian bahwa semua kebijakan yang telah ditetapkan tidak akan dilaksanakan secara menyimpang. Artinya apa? Fungsi internal audit adalah memastikan bahwa semua kebijakan, semua aturan, semua SOP, prosedur dan sebagainya itu dilaksanakan dengan baik oleh semua yang ada dalam perusahaan. Mulai dari yang bawah sampai yang tertinggi. Karena setiap karyawan, setiap pegawai, setiap orang dalam perusahaan mempunyai tugas dan fungsinya masing-masing. Oleh karena itu, internal audit memastikan bahwa semua itu berjalan sesuai dengan aturan, kebijakan, dan undang-undang yang berlaku. Tidak hanya itu, juga internal audit memastikan bahwa perusahaan tidak menyimpang atau tidak tidak menyimpang gitu ya dari aturan-aturan pemerintah, termasuk undang-undang dan sebagainya. Ya, dilihat, dicek apakah karyawan semua dijamin kesehatannya, apakah gajinya sesuai dengan UMR atau UMK dan sebagainya. Nah, ini fungsi dari internal audit. Kalau ada sesuatu yang tidak sesuai, itu menjadi catatan dan itu perlu dikomunikasikan dan direkomendasikan kepada pimpinan untuk supaya segera diperbaiki atau disesuaikan. Nah, ini menurut fungsi secara umum internal audit. Nah, dari pengertian fungsi itu ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Yaitu yang pertama, internal audit itu mempunyai fungsi untuk meyakinkan keandalan informasi. Apa itu yang diyakinkan?
Ya semua informasi yang nanti akan dijadikan materi atau bahan pengambilan keputusan manajemen itu harus andal. Ya, sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, bisa mewakili keadaan atau kondisi sebenarnya, tidak bias, pokoknya informasi itu sesuai atau betul-betul terjadi. Nah ini digunakan untuk mengambil keputusan karena kalau informasi itu keliru, manajemen atau pimpinan akan mengambil keputusan juga akan keliru. Pengambilan keputusan kalau keliru akan berdampak pada efektivitas dan efisiensi perusahaan, bahkan mungkin malah perusahaan ini bisa terpengaruh ya, tujuannya sehingga tidak mencapai tujuan yang diharapkan. Nah ini yang pertama. Yang kedua, kesesuaian dengan berbagai kebijakan, rencana, prosedur, dan ketentuan perundang-undangan. Artinya apa? Fungsi internal audit itu memastikan bahwa semua kebijakan, rencana-rencana yang sudah dipatok ya, sudah ditentukan, lalu prosedur yang sudah dibuat dan undang-undang yang berlaku ini sesuai. Nah, ini fungsi dari internal audit memastikan ini. Berikutnya yang ketiga adalah perlindungan terhadap harta organisasi, penggunaan sumber daya yang ekonomis dan efisien. Artinya apa? Internal audit memastikan bahwa harta organisasi atau harga perusahaan ini dapat terlindungi dengan baik. Contohnya apa? Umpamanya ruangan, di situ ada AC, ada komputer, ada LCD dan sebagainya seperti di ruang kelas begitu, itu dijamin keamanannya. Entah itu harus menggunakan teralis atau mungkin beberapa saat bergantian satpam itu muter ya, contohnya di kampus muter setiap 2 jam muter ke pos-pos tertentu ya, supaya apa? Aman. Tidak hanya itu, juga perlindungan terhadap sumber daya ekonomis ya, serta efisien. Sumber daya itu tidak hanya listrik dan sebagainya itu ya, tetapi juga sumber daya manusianya. Kalau sumber daya listrik gimana? Ya kalau ruangan nggak dipakai, ya dimatikan, AC-nya dimatikan, komputer dimatikan, ya ruangan-ruangan yang nggak ada belum digunakan atau tidak digunakan, ya listriknya dimatikan dan sebagainya. Sumber daya manusia juga sama, kalau ada dosen, karyawan yang bagus, dipertahankan, diberikan fasilitas supaya tidak pindah ke tempat lain. Banyak perusahaan yang ngiming-ngimingi karyawan atau pegawai di perusahaan lain yang bagus supaya mau bergabung dengan perusahaannya. Nah kalau perlindungan terhadap sumber daya manusia ini tidak bagus, banyak karyawan yang pindah ya, karena tidak merasa diopeni atau tidak diperhatikan, fasilitasnya kurang dan sebagainya. Nah ini kaitannya dengan fungsi internal audit untuk melindungi harta dan sumber daya. Berikutnya yang keempat yaitu fungsinya adalah tercapainya berbagai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Artinya internal audit mempunyai fungsi untuk memastikan bahwa tujuan dan sasaran perusahaan itu bisa tercapai. Caranya bagaimana? Ya sesuai dengan program kerja, sesuai dengan anggaran, semua prosedur dilakukan dengan baik, tidak ada yang menyimpang dan sebagainya. Harapannya tujuannya akan tercapai dan sasaran juga akan tercapai. Nah, di sini dikatakan berbagai tujuan dan sasaran karena apa? Setiap perusahaan itu pasti punya goal atau tujuan utama. Tujuan paling besar yaitu apa? Perusahaannya maju berkembang dengan baik. Tetapi setiap bagian itu juga punya tujuan dan sasaran sendiri yang disebut dengan subjek. Nah, biasanya kalau dalam perusahaan ini komunikasinya tidak bagus, masing-masing bagian punya tujuan sendiri-sendiri sehingga apa? Tujuan perusahaan yang utama, goalnya malah tidak tercapai. Bagian produksi umpamanya. Pokoknya kalau saya itu memproduksi sebanyak-banyaknya, berarti kinerja saya bagus, tujuan saya tercapai. Tetapi dia tidak melihat bagian penjualan kesulitan menjual. Sehingga barang itu hanya numpuk di gudang sebagai bahan persediaan penjualan, sehingga barangnya rusak dan malah tidak terlaku dijual. Ya, begitu juga penjualan, pokoknya kalau saya itu
menjualnya banyak, semakin hari semakin banyak yang jual, saya kinerjanya bagus, tujuan saya tercapai. Tetapi perlu diperhatikan juga bagian produksi. Kalau memang kapasitas produksinya sehari itu hanya 10 unit umpamanya, nggak bisa dipaksakan sesuai dengan penjualan, pokoknya saya ingin sehari 20, dipaksakan 20 itu malah rusak mesinnya. Sehingga tujuan utama perusahaan goalnya malah tidak tercapai. Ya, karena mesin rusak, ketika mesin rusak, produksi mandek, penjualan mandek, bagian keuangan semuanya malah berhenti semua. Nah ini yang dimaksud dengan menjamin bahwa tercapainya berbagai tujuan dan sasaran yang ditetapkan itu berjalan dengan baik. Nah ini kaitannya dengan fungsi dari internal audit menurut Hirotogiman tahun 2006. Lalu berikutnya, apa sih kegiatan utama pemeriksaan internal itu? Audit internal mempunyai kegiatan utama, yaitu yang pertama adalah compliance test atau tes kepatuhan, yaitu memeriksa tentang sejauh mana kebijakan, rencana, dan prosedur-prosedur yang telah dilaksanakan. Jadi memeriksa tentang sejauh mana sih kebijakan dan rencana prosedur telah dilaksanakan. Nah ini meliputi memastikan bahwa prosedur akuntansi itu sesuai dengan yang ditetapkan, ya, taat terhadap prosedur akuntansi. Juga taat terhadap prosedur operasional, juga taat terhadap aturan pemerintah. Nah, ketiga ketaatan ini yang diuji oleh internal audit untuk menjamin sejauh mana kebijakan, rencana, dan prosedur-prosedur telah dilaksanakan dengan baik. Lalu berikutnya memverifikasi. Memverifikasi yaitu pemeriksaan yang menjurus pada pengukuran akuransi dan kehandalan berbagai laporan dan data manajemen serta evaluasi manfaat dari laporan tersebut yang akan membantu manajemen dalam mengambil keputusan. Artinya apa? Mencocokkan. Apakah apa yang dilakukan oleh manajemen, oleh bagian operasional dan sebagainya itu sudah sesuai dengan yang seharusnya. Laporan-laporan, operasional, pelaksanaan dan sebagainya itu sesuai dengan yang seharusnya dilakukan. Cek mesinnya, kapasitasnya berapa? Sehari hanya 50 unit. Jadi 50 unit kurang atau lebih. Kalau kurang tidak efektif, kalau lebih bahaya juga, cepat rusak mesinnya. Harus sesuai. Nah ini yang dimaksud dengan verifikasi. Ada informasi laporan, Pak di sana AC-nya kurang panas, mungkin rusak. Kita verifikasi, kita cek ke lapangan. Ya, benar nggak laporannya? Kalau sesuai, kita rekomendasikan. Ya, rekomendasi bisa diservis, perbaiki atau mungkin mengganti AC-nya umpamanya. Nah ini kaitan dengan verifikasi. Berikutnya protection of asset. Pemeriksaan intern harus dapat menyatakan bahwa pengendalian intern yang ada benar-benar dapat diandalkan untuk memberikan proteksi terhadap aktiva perusahaan. Setiap perusahaan pasti ada pengendalian intern. Perusahaan pasti punya pengendalian intern. Ya. Hanya mungkin sistemnya, SPI-nya tidak sama satu dengan lainnya, tergantung dari besar kecilnya perusahaan. Tetapi pengendalian intern itu pasti ada. Contoh, untuk mengendalikan kehadiran karyawan, supaya tertib, pasang presensi, masuk dan pulang, itu dipresensi. Bisa juga dengan cara-cara yang lainnya. Memastikan mereka bekerja di ruangan, tidak muter-muter kemana-mana malah nongkrong, pasang CCTV. Nah ini contohnya pengendalian intern. Nah kita sebagai internal audit harus memastikan bahwa pengendalian intern ini benar dapat diandalkan. Untuk apa? Memproteksi terhadap aktiva perusahaan atau aset perusahaan atau mungkin sumber daya perusahaan. Nah itu tujuan dari protection of asset. Berikutnya appraisal of control. Pemeriksaan intern merupakan bagian dari struktur pengendalian intern yang bersifat mengukur, menilai, dan mengembangkan struktur pengendalian intern yang ada dalam perusahaan dari waktu ke waktu mengikuti pertumbuhan perusahaan. Artinya apa? Pemeriksa intern itu memastikan bahwa pengendalian intern yang ada dalam perusahaan itu bisa mengikuti pertumbuhan perusahaan. Sehingga pengukuran, penilaian itu bisa sesuai dengan yang diharapkan.
Contoh umpamanya di kampus, sekarang sudah menggunakan LCD proyektor. Maksud dosen masih menggunakan OHP atau menggunakan papan tulis yang hitam pakai kapur, padahal sudah ada whiteboard dengan spidol. Nah, ini harus mengikuti perkembangannya. Sudah menggunakan LCD, sudah menggunakan laptop, sudah menggunakan komputer, tetapi SPI-nya masih sesuai dengan SPI yang dulu, masih menggunakan mesin ketik manual. Kan nggak bisa cocok, harus disesuaikan. Ya, harus dikembangkan sesuai dengan pertumbuhan perusahaan. Nah, tujuan internal audit fungsinya adalah salah satunya adalah memberikan bantuan dalam bentuk semacam saran, ya, rekomendasi untuk perbaikan seperti itu. Ya. Berikutnya pricing performance. Suatu kegiatan pemeriksaan intern dalam suatu area operasional tertentu yang sangat luas sehingga membutuhkan keahlian khusus. Ya. Umpamanya saya internal audit di perusahaan, saya tidak menguasai kendaraan perusahaan, ya saya perlu bantuan orang yang mampu untuk menilai kendaraan ini. Umpamanya saya ambil dari bengkel seorang montir, umpamanya saya minta untuk menguji mobil ini kualitasnya bagaimana, standarnya bagaimana, sesuai atau tidak, kemampuannya dan sebagainya. Lalu saya buat laporannya. Listrik, saya nggak tahu listrik. Kalau saya coba-coba pegang listrik malah kesetrum gitu ya. Ya saya ambil BTL, ya, Biro Teknik Listrik, tak suruh ngecek apakah kabel-kabelnya sudah standar, sudah sesuai. Kalau sudah sesuai kita catat ya sudah, kalau belum ya kita rekomendasikan supaya diganti dan sebagainya. Ini pricing performance. Berikutnya recommending operation improvement. Merupakan tindak lanjut dari evaluasi terhadap area-area di mana rekomendasi yang akan disusun hendaknya memperhatikan pola rekomendasi sebelumnya. Artinya apa? Internal audit ketika memberikan rekomendasi harus mempertimbangkan rekomendasi sebelumnya. Jangan sampai ada redundant, pengulangan rekomendasi. Kalau yang dulu rekomendasi itu belum dilakukan, ya sekarang tidak usah direkomendasikan lagi, tetapi mengevaluasi mengapa rekomendasi yang dulu tidak dilakukan. Mungkin dananya kurang, mungkin belum, menurut pimpinan perusahaan belum terlalu penting, ya, masih belum urgent, masih dananya untuk yang lainnya. Nah, ini recommending operation improvement itu seperti itu. Sehingga rekomendasi sebelumnya perlu dibaca. Apakah ada yang sudah dijalankan, ada yang belum. Kalau belum, mengapa rekomendasi ini tidak dilaksanakan? Kalau memang itu wajib dan harus dilakukan, tetapi belum dilakukan perusahaan, perlu kita rekomendasikan ulang. Dengan dasar bahwa rekomendasi yang dulu belum dilakukan. Nah, ini kaitannya dengan fungsi internal audit. Untuk sementara, perkuliahan kita sampai di sini. Kita ketemu di materi 1, video kedua, ya, pertemuan berikutnya. Terima kasih. Selamat belajar.